Kebun Bibit Wonorejo, Surabaya. Kebun Bibit Wonorejo merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang populer di kota Surabaya. Kawasan ini berfungsi sebagai tempat pembibitan tanaman, area edukasi lingkungan, dan lokasi rekreasi keluarga. Dengan luas lebih dari 5 hektar, kebun bibit memiliki beragam koleksi tanaman hias, pohon pelindung, dan tanaman langka khas Indonesia. Selain taman bunga yang indah, di area ini juga terdapat danau buatan yang menjadi habitat bagi berbagai jenis burung air dan ikan. Pengunjung dapat menikmati udara segar sambil berjalan di jalur pejalan kaki yang tertata rapi. Di beberapa titik, terdapat papan informasi yang menjelaskan nama ilmiah tanaman dan manfaatnya bagi ekosistem. Kebun Bibit Wonorejo juga sering dijadikan tempat kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon, kampanye daur ulang, serta pengamatan burung atau birdwatching. Fasilitas edukasi seperti rumah kompos dan rumah kaca atau greenhouse membantu siswa memahami pentingnya menjaga kelestarian alam di perkotaan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya ekosistem hijau bagi kehidupan. Kata greenhouse dan ekosistem pada teks termasuk jenis kosakata A. Umum karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. B. Khusus karena berkaitan dengan bidang sosial dan budaya. C. Khusus karena digunakan dalam bidang lingkungan dan sains. D. Umum karena memiliki banyak arti dalam berbagai bidang. Jawaban yang benar adalah Kebun Bibit Wonorejo, Surabaya. Kebun Bibit Wonorejo merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang populer di kota Surabaya. Kawasan ini berfungsi sebagai tempat pembibitan tanaman, area edukasi lingkungan, dan lokasi rekreasi keluarga. Dengan luas lebih dari 5 hektar, Kebun Bibit memiliki beragam koleksi tanaman hias, pohon pelindung, dan tanaman langka khas Indonesia. Selain taman bunga yang indah, di area ini juga terdapat danau buatan yang menjadi habitat bagi berbagai jenis burung air dan ikan. Pengunjung dapat menikmati udara segar sambil berjalan di jalur pejalan kaki yang tertata rapi. Di beberapa titik terdapat papan informasi yang menjelaskan nama ilmiah tanaman dan manfaatnya bagi ekosistem. Kebun Bibit Wonorejo juga sering dijadikan tempat kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon, kampanye daur ulang, serta pengamatan burung atau birdwatching. Fasilitas edukasi seperti rumah kompos dan rumah kaca atau greenhouse membantu siswa memahami pentingnya menjaga kelestarian alam di perkotaan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya ekosistem hijau bagi kehidupan. Pernyataan berikut yang menunjukkan penggunaan kosakata umum dan khusus pada teks adalah kata keluarga termasuk kosakata umum karena digunakan dalam berbagai konteks. Kata birdwatching termasuk kosakata khusus dalam bidang lingkungan. Kata taman bunga termasuk kosakata khusus bidang teknologi. Jawaban yang benar adalah kelompokkan kosakata berikut berdasarkan jenisnya. A. Umum 2, khusus 1 dan 3. B. Umum 1, khusus 2 dan 3. C. Umum 1 dan 2, khusus 3. D. Umum 1 dan 3, khusus 3. Jawaban yang benar adalah Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya, KBS, merupakan salah satu kebun binatang tertua dan terlengkap di Indonesia. Terletak di Jalan Style, Surabaya. Tempat ini berdiri sejak tahun 1916 dan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pahlawan. KBS memiliki luas sekitar 15 hektar dengan koleksi lebih dari 2.000 satwa dari berbagai daerah dan benua, termasuk Asia, Afrika, dan Australia.
Di dalam kawasan KBS, pengunjung dapat melihat beragam hewan seperti gajah, harimau, jerapah, komodo, serta berbagai jenis burung tropis. Selain menjadi tempat rekreasi, KBS juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan konservasi satwa. Setiap akhir pekan, banyak keluarga datang untuk mengenalkan anak-anak mereka pada kekayaan fauna Indonesia. Selain kandang hewan, KBS juga memiliki taman hijau, area bermain anak, dan jalur pejalan kaki yang teduh. Kebersihan dan kenyamanan pengunjung terus dijaga dengan perbaikan fasilitas secara berkala. Pemerintah Kota Surabaya bersama pihak pengelola terus berupaya mengembangkan KBS agar menjadi kebun binatang modern yang ramah satwa dan edukatif. Informasi tersurat yang terdapat dalam teks adalah A. Kebun Binatang Surabaya berdiri sejak tahun 2016. B. KBS hanya memiliki satwa dari wilayah Indonesia. C. KBS memiliki luas sekitar 15 hektar dengan lebih dari 2.000 satwa. D. Pengunjung harus membayar tiket dengan harga yang sangat mahal. Jawaban yang benar adalah Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya atau KBS merupakan salah satu kebun binatang tertua dan terlengkap di Indonesia. Terletak di Jalan Setail, Surabaya, tempat ini berdiri sejak tahun 1916 dan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pahlawan. KBS memiliki luas sekitar 15 hektar dengan koleksi lebih dari 2.000 satwa dari berbagai daerah dan benua, termasuk Asia, Afrika, dan Australia. Di dalam kawasan KBS, pengunjung dapat melihat beragam hewan seperti gajah, harimau, jerapah, komodo, serta berbagai jenis burung tropis. Selain menjadi tempat rekreasi, KBS juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan konservasi satwa. Setiap akhir pekan, banyak keluarga datang untuk mengenalkan anak-anak mereka pada kekayaan fauna Indonesia. Selain kandang hewan, KBS juga memiliki taman hijau, area bermain anak, dan jalur pejalan kaki yang teduh. Kebersihan dan kenyamanan pengunjung terus dijaga dengan perbaikan fasilitas secara berkala. Pemerintah Kota Surabaya bersama pihak pengelola terus berupaya mengembangkan KBS agar menjadi kebun binatang modern yang ramah satwa dan edukatif. Pernyataan berikut yang merupakan informasi tersurat dalam teks adalah KBS terletak di Jalan Setail, Surabaya. KBS hanya digunakan untuk tempat penelitian satwa langka. KBS berfungsi sebagai sarana edukasi dan konservasi satwa. Jawaban yang benar adalah identifikasikan jenis informasi berikut berdasarkan teks. 1. Harga tiket masuk KBS berbeda setiap hari. 2. KBS menjadi tempat rekreasi dan edukasi bagi masyarakat. 3. Pemerintah Kota Surabaya turut mengembangkan KBS. Tersurat 1 dan 3. Tidak tersurat 2. Tersurat 1 dan 2. Jawaban yang benar adalah Daur air adalah proses alami yang menggambarkan bagaimana air bergerak secara berkelanjutan di permukaan bumi, udara, dan tanah. Siklus ini dimulai ketika air laut menguap akibat panas matahari. Proses evaporasi ini menghasilkan uap air yang naik ke atmosfer. Ketika suhu udara menurun, uap air mengalami kondensasi dan membentuk awan. Pada tahap tertentu, awan menjadi jenuh dan terjadilah presipitasi, yaitu hujan yang turun ke bumi. Air hujan kemudian mengalir melalui sungai, danau, atau meresap ke air tanah. Sebagian lagi kembali ke laut. Tanpa disadari, daur air bekerja siang dan malam, memastikan ketersediaan air bagi makhluk hidup. Jika salah satu tahap terganggu, maka bencana kekeringan dapat terjadi, sehingga manusia harus menjaga lingkungan.
Dengan demikian, daur air merupakan siklus penting yang berperan sebagai urat nadi kehidupan, menghubungkan berbagai komponen alam secara terus-menerus. Kata awan, sungai, dan danau pada teks termasuk kosakata khusus. Kata proses alami dan permukaan bumi termasuk kosakata khusus. Kata evaporasi, kondensasi, dan presipitasi merupakan kosakata khusus. Jawaban yang benar adalah daur air adalah proses alami yang menggambarkan bagaimana air bergerak secara berkelanjutan di permukaan bumi, udara, dan tanah. Siklus ini dimulai ketika air laut menguap akibat panas matahari. Proses evaporasi ini menghasilkan uap air yang naik ke atmosfer. Ketika suhu udara menurun, uap air mengalami kondensasi dan membentuk awan. Pada tahap tertentu, awan menjadi jenuh dan terjadilah presipitasi, yaitu hujan yang turun ke bumi. Air hujan kemudian mengalir melalui sungai, danau, atau meresap ke air tanah. Sebagian lagi kembali ke laut. Tanpa disadari, daur air bekerja siang dan malam, memastikan ketersediaan air bagi makhluk hidup. Jika salah satu tahap terganggu, maka bencana kekeringan dapat terjadi, sehingga manusia harus menjaga lingkungan. Dengan demikian, daur air merupakan siklus penting yang berperan sebagai urat nadi kehidupan, menghubungkan berbagai komponen alam secara terus-menerus. Beberapa rangkaian informasi di bawah ini yang dapat disusun menjadi bagan urutan proses daur air sesuai isi teks: evaporasi, kondensasi, presipitasi. Kondensasi, pembentukan awan, evaporasi. Air hujan mengalir ke sungai atau danau, kembali ke laut. jawaban yang benar adalah daur air adalah proses alami yang menggambarkan bagaimana air bergerak secara berkelanjutan di permukaan bumi, udara, dan tanah. Siklus ini dimulai ketika air laut menguap akibat panas matahari. Proses evaporasi ini menghasilkan uap air yang naik ke atmosfer. Ketika suhu udara menurun, uap air mengalami kondensasi dan membentuk awan. Pada tahap tertentu, awan menjadi jenuh dan terjadilah presipitasi, yaitu hujan yang turun ke bumi. Air hujan kemudian mengalir melalui sungai, danau, atau meresap ke air tanah. Sebagian lagi kembali ke laut. Tanpa disadari, daur air bekerja siang dan malam, memastikan ketersediaan air bagi makhluk hidup. Jika salah satu tahap terganggu, maka bencana kekeringan dapat terjadi, sehingga manusia harus menjaga lingkungan. Dengan demikian, daur air merupakan siklus penting yang berperan sebagai urat nadi kehidupan, menghubungkan berbagai komponen alam secara terus-menerus. Ungkapan urat nadi kehidupan dalam teks merujuk pada peran penting daur air. Makna ungkapan tersebut adalah: A. Sesuatu yang perlu dijaga agar tetap bersih. B. Sesuatu yang menjadi sumber kelangsungan hidup. C. Sesuatu yang harus dihindari agar tidak terjadi bencana. D. Sesuatu yang harus dilakukan. Jawaban yang benar adalah Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap individu, karena kebersihan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih terbukti dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit, terutama yang berasal dari sampah dan air kotor. Selain itu, kebersihan juga memberikan kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Salah satu alasan pentingnya menjaga kebersihan adalah meningkatnya produksi sampah rumah tangga setiap hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menumpuk dan menimbulkan pencemaran udara maupun air.
Akibatnya, masyarakat dapat mengalami gangguan kesehatan serta menurunnya kualitas lingkungan. Di sisi lain, lingkungan yang bersih mampu menciptakan suasana yang lebih sejuk dan tertata. Oleh karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, serta menjaga kebersihan fasilitas umum. Dengan kebiasaan tersebut, lingkungan yang sehat dan nyaman dapat terwujud secara berkelanjutan. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang merupakan informasi yang tersurat dalam teks, pilih lebih dari satu jawaban. Lingkungan bersih meningkatkan kualitas udara dan air secara langsung, sampah rumah tangga yang menumpuk dapat menyebabkan pencemaran, kebersihan lingkungan memengaruhi kesehatan masyarakat. Jawaban yang benar adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap individu, karena kebersihan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih terbukti dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit, terutama yang berasal dari sampah dan air kotor. Selain itu, kebersihan juga memberikan kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Salah satu alasan pentingnya menjaga kebersihan adalah meningkatnya produksi sampah rumah tangga setiap hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menumpuk dan menimbulkan pencemaran udara maupun air. Akibatnya, masyarakat dapat mengalami gangguan kesehatan serta menurunnya kualitas lingkungan. Di sisi lain, lingkungan yang bersih mampu menciptakan suasana yang lebih sejuk dan tertata. Oleh karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, serta menjaga kebersihan fasilitas umum. Dengan kebiasaan tersebut, lingkungan yang sehat dan nyaman dapat terwujud secara berkelanjutan. Ide pokok paragraf pertama dalam teks adalah A. Banyaknya sampah rumah tangga setiap hari. B. Kebersihan lingkungan berpengaruh pada kesehatan dan kualitas hidup. C. Penyakit mudah muncul di lingkungan kotor. D. Manusia harus menjaga fasilitas umum. Jawaban yang benar adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap individu, karena kebersihan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih terbukti dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit, terutama yang berasal dari sampah dan air kotor. Selain itu, kebersihan juga memberikan kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Salah satu alasan pentingnya menjaga kebersihan adalah meningkatnya produksi sampah rumah tangga setiap hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menumpuk dan menimbulkan pencemaran udara maupun air. Akibatnya, masyarakat dapat mengalami gangguan kesehatan serta menurunnya kualitas lingkungan. Di sisi lain, lingkungan yang bersih mampu menciptakan suasana yang lebih sejuk dan tertata. Oleh karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, serta menjaga kebersihan fasilitas umum. Dengan kebiasaan tersebut, lingkungan yang sehat dan nyaman dapat terwujud secara berkelanjutan. Tentukan sesuai atau tidak sesuai terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini. Masyarakat dianjurkan membuang sampah pada tempatnya sebagai upaya menjaga kebersihan. Lingkungan bersih hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi tidak berhubungan dengan kesehatan. Sampah yang tidak dikelola dapat menimbulkan pencemaran udara dan air. Jawaban yang benar adalah pada hari Jumat pagi, siswa kelas 6 melakukan kegiatan pengamatan di kantin sekolah. Kantin tampak cukup ramai karena banyak siswa yang sedang membeli makanan sebelum pelajaran dimulai. Di bagian depan kantin terdapat meja panjang tempat berbagai makanan ringan seperti roti, kue bolu, dan pisang goreng disusun rapi. Harga setiap makanan ditulis pada kertas kecil yang ditempel di wadahnya.
Di sisi kiri kantin terlihat dua penjual yang sedang menyiapkan minuman seperti es teh, susu coklat, dan air mineral. Sementara itu, di bagian belakang kantin terdapat tempat cuci tangan dengan sabun cair yang bisa digunakan siswa sebelum dan sesudah makan. Beberapa siswa yang sedang diamati terlihat antri dengan tertib, sedangkan yang lain duduk di kursi plastik sambil menikmati makanan mereka. Selama pengamatan, guru mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan saat membeli makanan, seperti mencuci tangan dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini membantu siswa memahami betapa pentingnya kebiasaan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kegiatan apa yang dilakukan siswa kelas 6 pada hari Jumat pagi? A. Belajar di kelas secara kelompok. B. Melakukan pengamatan di kantin. C. Membersihkan halaman sekolah. D. Mengunjungi perpustakaan sekolah. Jawaban yang benar adalah pada hari Rabu pagi, siswa kelas 6 melakukan pengamatan terhadap kebun sekolah setelah diguyur hujan malam sebelumnya. Saat pertama kali datang, tanah di area kebun terlihat lebih lembab dibandingkan hari sebelumnya yang kering. Beberapa daun tanaman cabai tampak basah dan ada sedikit genangan air di sudut kebun. Warna daun juga tampak lebih hijau segar. Di sisi kanan kebun, tempat penyimpanan alat berkebun yang biasanya berantakan terlihat lebih rapi. Guru piket mengatakan bahwa petugas kebersihan merapikannya pada sore hari sebelumnya. Selain itu, ukuran beberapa tanaman kangkung tampak lebih tinggi dibandingkan pengamatan minggu lalu. Batangnya lebih panjang dan daunnya lebih banyak. Sementara itu, cuaca pada saat pengamatan berawan tetapi terang. Angin bertiup cukup sejuk sehingga suasana kebun terasa nyaman. Para siswa mencatat semua perubahan yang terjadi, mulai dari kondisi tanah, pertumbuhan tanaman, hingga perubahan tata letak alat di kebun. Hasil pengamatan ini akan dibahas bersama dalam pelajaran IPA. Perubahan apa yang terjadi pada kondisi tanah setelah hujan? Pilih dua jawaban yang benar. Tanah menjadi lebih lembab, tanah menjadi lebih kering, muncul sedikit genangan air. Jawaban yang benar adalah Pada hari Rabu pagi, siswa kelas 6 melakukan pengamatan di perpustakaan sekolah. Perpustakaan terlihat bersih dan tertata rapi. Di sisi kiri ruangan terdapat rak buku fiksi, seperti cerita rakyat, novel anak, dan komik pendidikan. Sementara itu, di sisi kanan ruangan terdapat rak buku non-fiksi yang berisi buku pengetahuan umum, ensiklopedia, dan buku sains. Di bagian tengah ruangan terdapat 6 meja belajar dengan kursi yang tertata melingkar. Beberapa siswa terlihat sedang membaca, sementara yang lain mencatat informasi dari buku yang mereka pilih. Pustakawan sekolah, Ibu Rani, sesekali membantu siswa menemukan buku yang mereka butuhkan. Di pojok belakang perpustakaan terdapat sudut baca nyaman dengan karpet lembut dan beberapa bantal kecil. Tempat ini sering digunakan siswa untuk membaca dengan lebih santai. Dalam kegiatan pengamatan ini, guru mengingatkan siswa agar menjaga ketenangan, mengembalikan buku ke tempatnya, serta menjaga kerapian fasilitas perpustakaan. Pernyataan-pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan teks hasil pengamatan di atas? Perpustakaan memiliki rak buku fiksi dan non-fiksi. Sesuai. Tempat duduk di perpustakaan dibuat melingkar. Sesuai. Perpustakaan sedang renovasi saat pengamatan dilakukan. Tidak sesuai. jawaban yang benar adalah